Merasa paling tersakiti padahal dia pelaku utamanya, si playing victim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Sono. Seperti biasa pada kesempatan kali ini aku akan kembali general trading. Ini energi umum, energi semua orang bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami, dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Oke, hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa ya teman-teman. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian kita akan langsung ya melihat energinya teman-teman. Dan tema kita untuk readingan kali ini adalah merasa paling tersakiti padahal ya dia si pelaku utamanya, oke, ataupun si playing victim nih. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya The Empress. The Empress ini muncul hadir teman-teman, dan jika aku fokuskan kartu pertama ini terhadap kondisi kehidupan kamu terlebih dahulu ya. Oke. Melihat dari kartu pertama ini teman-teman, aku merasakan ya adanya sebuah energi yang gimana ya, begitu banyak ya orang yang sebenarnya nggak suka sih, orang yang sebenarnya iri, orang yang sebenarnya ingin menghancurkan kehidupan kamu secara menyeluruh teman-teman. Ya mungkin dengan cara-cara yang bervariatif ya, mungkin dari ada yang memfitnah, mengadu domba, dan mungkin juga dengan mengirimkan black magic serta guna-guna ya teman-teman. Oke, nah kemudian ya apa sih yang mendasari melatar belakangi begitu banyak orang yang ingin menjatuhkan kamu, menghancurkan kehidupan kamu teman-teman ya? Ternyata ya ini hanya sebuah karena kecemburuan, keirian, melihat kamu bahagia ya. Nah oke, ketika kita pertama sekali berbicara terkait dengan kehidupan asmara teman-teman, ternyata sebuah kondisi kehidupan asmara di sini ini selalu saja berkaitan tentang adanya sebuah komitmen yang sebenarnya sudah tidak dapat dijaga dengan baik. Oke, ketika sebuah komitmen itu tidak bisa dijaga dengan sebaik mungkin, tentu ini karena adanya pihak ketiga yang datang hadir di dalam kehidupan asmara kamu. Ya, dan yang mungkin membuat kamu aneh di sini adalah ketika kamu masih menjaga sebuah komitmen itu ya dengan sebaik mungkin, tetapi faktanya, nyatanya teman-teman, siapa yang berbuat dan siapa yang dituduh ya seperti itu ya. Jadi memang dari hal-hal ini cukup membuat kamu ngerasa apa ya teman-teman ya, aneh banget ya. Ya jelas aneh dong. Contoh ketika memang dia telah berselingkuh dengan si pihak ketiga, dan kemudian kamu malah yang dituduh seperti itu. Ketika kamu ingin mencari tahu ataupun bertanya secara langsung terhadap dia, ya dia seakan-akan nggak terima terhadap sebuah tuduhan-tuduhan yang kamu lakukan, malah dia yang balik menuduh kamu. Nah itu yang aku katakan, teman-teman merasa paling tersakiti padahal memang dia pelaku utamanya. Dan sama sebenarnya dari si pihak ketiga itu bisa jadi teman-teman, ya dia mendekati pasangan kamu karena ingin mendapatkan ya apa yang kamu miliki. Apa ya, karena kehidupan kamu tadi sukses, berhasil ya dari segi ekonomi, dari harta berarti ya teman-teman, seperti itu sih ya. Nah kemudian ketika kita berbicara terkait dengan hal-hal yang lain, contoh yang kedua kita berbicara terkait dengan perihal pekerjaan ya teman-teman. Di dalam dunia pekerjaan memang tidak luput ya, pasti akan selalu ada yang namanya orang-orang bermuka dua yang selalu mencari sebuah perhatian ya dari atasan, merasa paling benar, merasa paling hebat, merasa paling ya segala-galanya ya teman-teman, untuk mencari muka ya, untuk mencari mungkin apa ya, ingin mendapatkan sebuah apresiasi ya, mungkin bisa jadi dia ingin mendapatkan kenaikan gaji, kenaikan karir, dan lain sebagainya, penghargaan ya teman-teman. Nah ini sama halnya yang sering terjadi di dalam kehidupan kamu ya, di dalam circle pekerjaan kamu teman-teman, yang dimana
Aku melihat memang ada sebuah seperti apa ya? Ini serigala berbulu domba loh, dan kamu harus hati-hati, teman-teman. Kenapa aku katakan demikian? Karena ini orang sering banget menimbulkan adanya sebuah masalah yang tanpa kamu sadari, orang-orang banyak mengejas kamu terhadap sebuah perbuatan yang sebenarnya tidak kamu lakukan, terhadap hal-hal buruk yang sebenarnya tidak kamu perbuat. Nah, itu yang dilakukan oleh siapa? Ya tentu oleh orang yang memang pada intinya dia bermuka dua. Dan yang anehnya ketika kamu berusaha untuk menunjukkan sebuah kebenaran, teman-teman, ya, dan ini orang nggak terima gitu sih. Ya seakan-akan memang kamu yang terus disudutkan di sini. Tentu dari situasi dan kondisi ini, teman-teman, ya ini cukup membuat kamu ngerasa kecewa dan sakit hati dong. Ya, siapapun orangnya deh, ketika dipitnah seperti itu. Ya, padahal memang dia pelaku utama. Tujuannya apa? Ya tujuannya adalah ingin agar kamu tuh berakhir. Ya mungkin kamu keluar ya dari pekerjaan tersebut agar apa, bisa jadi dia menginginkan jabatan kamu, posisi kamu, ya seperti itu teman-teman. Ataupun mungkin memang pada dasarnya selama ini dia tidak suka kepada kamu. Jadi banyak gitu ya. Tergantung dari penangkapan energi kamu ya. Di dalam hal apa gitu ya teman-teman, seperti itu. Posisinya bagaimana. Dan kemudian aku punya death di sini teman-teman. Death berarti itu sebuah kematian sebenarnya. Ya. Nah, pada intinya memang eh tujuannya ingin menghancurkan, ya, tujuannya ingin menghancurkan. Dan kemudian hal-hal yang aku lihat di sini ketika kita berbicara, oke, terkait dengan hal-hal yang sifatnya fitnah ataupun adu domba, teman-teman, ini juga sering terjadi di dalam hal-hal eh apa ya, bertetangga dan bahkan keluarga, antar keluarga, teman-teman. Nah, seperti ini sih. Ketika aku melihat secara lebih dalam terkait dengan energi ini, teman-teman, mungkin banyak ya yang menginginkan ataupun berbuat secara tidak wajar ya, dengan bermain hal-hal yang mistis ya, berbau mistis, berbau spiritualitas, teman-teman. Ya, semua orang banyak mungkin menuduh kamu menggunakan mistis, kamu menggunakan ilmu hitam dan lain sebagainya untuk menyakiti orang lain, untuk memperkaya diri kamu, itu juga. Nah, ini yang sering banget terjadi, dan hingga saat ini kamu yang merasa tertuduh terhadap hal-hal tersebut. Mungkin contoh, tetangga yang sakit kamu yang dituduh, mungkin mengirimkan mistis, ya. Kemudian keluarga yang sakit, kamu dituduh menggunakan black magic. Nah, seperti itu. Ya, yang aku lihat memang sebenarnya kamu tidak melakukan hal apapun. Nah, ini penting. Ketika memang kamu tidak pernah melakukan sebuah perbuatan apapun yang dituduhkan, teman-teman, kamu nggak usah takut, kamu nggak usah khawatir, kamu nggak usah cemas, ya. Dan kamu nggak perlu membalas, ya, karena ketika kamu membalas ataupun kamu apa ya, berusaha untuk menunjukkan sebuah kebenaran, juga tidak akan bisa, karena memang kebenaran itu sudah padam, teman-teman. Ya, orang-orang lebih mempercayai mungkin seseorang yang merasa tersakiti tersebut, teman-teman. Ya udah, ikhlaskan gitu sih, karena memang lambat laun kebenaran itu akan terungkap di sini. Yang aku lihat, semesta akan menunjukkan sebuah kebenaran pada mereka, ya, kepada mereka yang mungkin sudah buta hatinya, yang sudah ikut-ikutan membenci karena satu orang tadi ya, teman-teman. Seperti itu. Kemudian aku punya The Star, ya. Semakin banyak orang yang membenci, semakin banyak orang yang mungkin apa ya, teman-teman, yang memfitnah kamu, teman-teman, ya, merasa paling tersakiti, padahal mereka semua yang menjadi pelaku utama, ya. Jadi berusaha untuk lebih ikhlas, berusaha untuk lebih bersabar, dan berusaha untuk ya tetap berpikir positif, teman-teman. Mungkin ini salah satu ujian, ya, kesabaran yang Tuhan berikan kepada kamu, teman-teman. Niscaya dengan kamu selalu bersabar, saya lebih kamu yakin bahwasanya ini rencana Tuhan akan baik pada intinya. Ya, ternyata memang benar sih sebenarnya. Melihat dari energi ini sih, kehidupan kamu akan jauh lebih baik secara kondisi kehidupan sosial ya, teman-teman. Ya, paling terpenting adalah harus lebih tingkatkan hal-hal yang sifatnya spiritualitas agar kamu lebih bersabar. Karena ketika terlalu memikirkan mereka juga kamu akan pusing. Ya, ya, kamu akan semakin nggak tenang gitu, teman-teman. Oke? Mungkin demikian readingan untuk kesempatan kali ini ya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.